Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah senantiasa bahwa kita dipilih menjadi keluarga Allah karena kita dianggap berharga. Berbicara tentang berharga di dalam dunia ini, ketika sesuatu sudah tidak kita pakai ataupun sesuatu benda yang rusak dianggap tidak berharga. Saya ambil contoh ialah alat komunikasi dari zaman ke zaman. Pada 200 sebelum Masehi, komunikasi jarak jauh menggunakan asap, tetapi pada abad ke-12 diganti menggunakan burung merpati. Maka sinyal asap sudah dianggap tidak berharga. Dan pada tahun 1838 dengan menggunakan kode Morse, maka pesan dengan burung merpati tidak dipakai lagi. Itu terus berlanjut dari masa ke masa, yaitu sampai faksimiles, telepon kabel atau penyerata, yaitu pager. Alat komunikasi jarak jauh itu sudah tidak dianggap modern lagi, dan pada tahun 1992 dengan menggunakan telepon genggam yang menggunakan SMS, dan sampai saat ini telepon genggam sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat, di mana kita dapat berkomunikasi selain menggunakan tulisan, kita dapat menggunakan video call. Maka alat komunikasi jarak jauh dahulu sudah dianggap tidak berharga lagi. Lalu kesimpulannya, di dunia ini ketika ada yang baru, yang lama sudah dianggap tidak berharga lagi. Namun berbeda dengan Allah kita, sebab Allah kita menganggap kita berharga di matanya, yaitu dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15 yang berbunyi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi bagaimana cara pandang Tuhan atas hidup kita? Ialah ketika kita usia muda dan giat bekerja dengan ikut melayani ini itu di dalam gereja, tentu saja buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita sudah tidak bisa melakukannya lagi karena mungkin faktor usia, karena mungkin sakit penyakit, dan ketika kematian menjemput kita, apakah kita seperti alat komunikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu tidak berharga lagi ketika tidak berfungsi dengan baik, tidak dapat digunakan lagi? Tentu saja Allah kita bukan seperti itu, sebab di dalam nas ini ditegaskan bahwa kematian semua orang yang dikasihinya berharga di mata Tuhan, yaitu dengan jalan satu, pastikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, karena iman inilah yang membenarkan kita di hadapannya, sehingga kematian kita berharga di matanya. Dan yang kedua, pastikan selama kita hidup, kita harus berbuah bagi Tuhan dengan melakukan ini itu di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pada masanya ketika kita sudah tidak bisa melakukannya lagi, ataupun sampai pada kematian yang tidak dapat kita hindari lagi, kita sudah berbuah lebat bagi pekerjaan Tuhan. Maka renungan kita hari ini, pastikan kita sudah menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.